Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Aisyah Putri Larasati dengan NIM 1060624000046 dari kelas S1 DKV 2401. Saya akan menjelaskan tentang analisis objek berdasarkan teori estetika Edmund Burke-Feldman. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori estetika menurut Edmund Burke-Feldman. Edmund Burke-Feldman dalam bukunya yang berjudul Art as Image and Idea berpendapat bahwa estetika adalah ilmu pengetahuan pengamatan atau ilmu pengetahuan indrawi yang mengacu pada kesan-kesan indrawi, menyandingkan estetika dengan teori cita rasa yang mengacu pada tradisi empiris dan pandangan platonik dan neoplatonis. Dalam teori estetika menurut Feldman yang bersifat kritik seni, terdapat 4 langkah dalam proses mengapresiasi sebuah karya seni, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Yang pertama, deskripsi yang merupakan tahap membahas bagaimana elemen-elemen dasar dalam suatu karya terjalin menjadi sebuah bentuk pada karya seni. Identifikasi objek seni meliputi pertama, elemen apa saja yang terlihat dalam karya seni. Kedua, analisa komposisi objek atau elemen yang dihadirkan. Kedua, analisis formal yang merupakan tahap mulai mengarahkan bagaimana kita mempersepsi sebuah objek. Ketiga, interpretasi merupakan tahap menafsirkan makna suatu karya, mengupas teknik atau cara yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dan keinginan seniman dalam karya tersebut. Keempat, evaluasi merupakan proses penilaian dalam mengapresiasi seni berlangsung dengan memahami isi dan pesan dari karya seni dan membandingkan karya sejenis yang pernah dibuat terdahulu, mencari peran dan makna dalam lingkungan sosial baik pada masa tertentu, saat karya dibuat atau saat karya ditinjau. Saya akan memaparkan dan menguraikan karya-karya pilihan di bawah ini masing-masing satu dari masing-masing estetika. Yang pertama, estetika barat, The Creation of Adam oleh Michelangelo Buonarroti. Kedua, estetika timur, Under the Great Wave of Kanagawa oleh Katsushika Hokusai. Kedua, estetika Nusantara, The Dirhan oleh Raden Saleh. Keempat, estetika Indonesia, lukisan wayang kamasan oleh Inyoman Mandra. Yang pertama, lukisan The Creation of Adam, deskripsinya sebagai berikut. Yang pertama, objek visual yang terlihat ada dua figur utama, yakni Tuhan dan Adam. Tuhan ada di sebelah kanan dan Adam ada di sebelah kiri. Sekelompok malaikat di sekitar Tuhan yang mengelilingi tubuh Tuhan. Ketiga, latar belakang langit terbuka yang berwarna putih. Keempat, tangan Tuhan dan Adam hampir bersentuhan. Analisis formal. Pertama, garis lurus tak terlihat menjadi pusat ketegangan visual. Garis lurus di sini maksudnya garis lurus yang terdapat pada jari yang hampir bersentuhan. Kedua, warna hangat di sekitar Tuhan, warna merah dan warna dingin, warna biru dan warna hijau pada Adam. Yang ketiga, komposisi simetris secara visual di kanan dan di kiri seimbang. Keempat, penggunaan perspektif dan proporsi anatomi manusia yang akurat. Interpretasi yang pertama melambangkan Tuhan memberikan kehidupan kepada Adam, kedua menggambarkan hubungan antara Tuhan dan manusia, ketiga simbol hubungan yang nyaris namun tidak sepenuhnya tercapai antara dunia ilahi dan manusia. Penilaian pertama, keindahan terletak pada komposisi yang seimbang. Kedua, menjadi simbol universal hubungan antara pencipta dan ciptaan. Ketiga, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan seni religius dan pemahaman ikonografi Kristen. Selanjutnya, Under the Great Wave of Kanagawa, deskripsinya sebagai berikut. Pertama, gelombang besar mendominasi bagian kiri. Kedua, perahu-perahu tampak terombang-ambing di bawah gelombang. Ketiga, Gunung Fuji tepat di tengah celah antara gulungan ombak. Analisis formal, pertama, garis melengkung menggambarkan gelombang yang dramatis. Kedua, didominasi oleh biru tua atau Prussian blue dan putih. Ketiga, komposisi asimetris namun tetap seimbang.
Keempat, perspektif datar namun tetap memberikan kesan ruang. Interpretasi pertama, gelombang menyimbolkan kekuatan alam yang mengancam. Kedua, Gunung Fuji sebagai simbol keabadian dan ketenangan. Ketiga, nilai-nilai estetika Jepang seperti wabi-sabi yang artinya keindahan dalam ketidaksempurnaan. Penilaian pertama, salah satu karya seni Jepang paling ikonik di dunia. Kedua, warna Prussian Blue memberikan kesan modern. Ketiga, mewakili perpaduan estetika tradisional Jepang dan teknik modern pada masanya. Selanjutnya ada lukisan The Deer Hunt. Deskripsinya sebagai berikut. Pertama, adegan dramatis perburuan rusa. Kedua, terdapat rusa yang sedang dikejar dan terpojok. Ketiga, lanskap hutan liar dan langit mendung yang dramatis. Analisis formal, yang pertama, banyak digunakan garis dinamis dan diagonal. Kedua, didominasi warna coklat tanah, hijau, abu-abu langit yang memberi nuansa alam liar. Ketiga, komposisi asimetris namun terarah. Interpretasi pertama, lukisan syarat dengan ketegangan, kekacauan, dan emosi intens. Kedua, ekspresi wajah dan gerakan tubuh manusia dan hewan digambarkan sangat ekspresif dan dinamis. Penilaian pertama, komposisi dinamis dan penguasaan cahaya yang menciptakan daya tarik visual. Kedua, cerminan ketegangan antara budaya lokal dan dominasi asing. Selanjutnya ada lukisan wayang kamasan. Deskripsinya sebagai berikut. Pertama, cenderung menggunakan warna tanah seperti coklat, merah bata, kuning, hitam, dan putih. Kedua, figur datar tidak realistis, proporsi tubuh khas wayang, dekoratif, dan padat. Kedua, analisis formal. Pertama, garis sangat rapi dan halus, mencerminkan ketelitian tinggi. Kedua, warna datar, konsisten dengan gaya dekoratif tradisional. Ketiga, tanpa ilusi kedalaman, semua tokoh dan elemen visual tampil dalam bidang datar. Interpretasi, pertama cerita-cerita dalam lukisan menyampaikan nilai dharma atau kebenaran, karma, kesetiaan, dan pengorbanan. Kedua, tiap elemen yang memiliki warna simbolis yang dipahami dalam tradisi Bali. Terakhir, penilaian. Pertama, keindahan terletak pada kerapian, detail ornamen, dan keteraturan komposisi. Kedua, meskipun tanpa perspektif realis, lukisan ini memiliki pesona visual khas yang kuat dan penuh karakter. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.